Kita lanjutkan materi kita, yaitu materi kita yang ketiga, yaitu kombinasi ya. Nah, sekarang kombinasi ini kalau kita bedakan dengan permutasi, misalnya gini. Dari 3 huruf, ini yang pertama ya, saya mencoba dalam bentuk contoh. Dari 3 huruf yang berbeda, disusun 2 huruf. Berbeda juga ya. Nah, disusun 2 huruf. Jadi kalau misalnya hurufnya adalah 3, itu adalah A, B, C. Kalau disusun berarti kita nulis apa? A, B, A, C. B, A, B, C. Kemudian C, A, dan C, B. Kita kan menyusun di sini. Ini susunannya. Berapa susunan? 6 susunan. 6 susunan. Ini yang kita sebut dengan apa? Permutasi. Yang rumusnya apa? V 32 atau 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 3 kurang 2 kan 1. 1 faktorial kan 1. Jadi jawabannya 6. 6 susunan. Nah, kemudian kita bandingkan lagi yang berikutnya. Dari 3 huruf yang berbeda, diambil 2 huruf. Banyaknya cara yang dapat dibentuk, banyaknya cara ya. Nah, kalau diambil, kita berarti mengambil ya. 3-nya itu adalah A, B, C. Berbeda ya. Kalau kita ambil, berarti kita bisa saja mengambil apa? A, B. Bisa saja kita mengambil A, C atau B, C. Ini ada 3 ya. 3 cara. Yang ini 6 susunan. 3 cara dan 6 susunan. Nah, kalau kita coba membedakannya ini, kalau misalnya di sini permutasi ya. Sebelahnya adalah kombinasi. Ini permutasinya. Ini kombinasi ya. Yang nomor 3 ini dinamakan dengan kombinasi ya. Kombinasi. Nah, coba perhatikan. Permutasi itu adalah apa? A, B, B, A. Tetapi kalau mengambil, ditulis A, B ya. Mengambil berarti kita ngambil 2. A, B, terambil ya. Kemudian kalau menyusun ya, bisa C, A dengan A, C. Beda ya. Kalau kita mengambil cukup dengan A, C. B, C. Bisa saja dengan CB. Kalau kita menyusun ya, BC atau CB itu beda ya. Tetapi kalau kombinasi itu cukup mengambil BC 2 huruf. Mau nulisnya AB duluan atau BA sama aja karena namanya mengambil. Nah, sudah bisa melihat perbedaan antara kombinasi dengan permutasi ya. Nah, kalau demikian perbedaannya ya. Perbedaannya yang pertama, permutasi itu lebih menekankan pada susunan ya, memperhatikan susunan. Itu yang pertama. Kemudian biasanya ditanya pertanyaannya adalah dengan banyaknya susunan. Nah, gitu ya. Tetapi kalau kombinasi, dia tidak memperhatikan susunan. Nah, pertanyaannya lebih menekan pada istilah pengambilan ya. Banyaknya cara. Pertanyaan. Banyaknya cara pengambilan. Pengambilan.
Kalau yang di atas ini, kalau permutasi banyaknya cara penyusunan. Oke ya? Khusus contohnya kalau yang kombinasi itu yang mana? Saat kita mencampur cat ya atau warna. Biasanya kalau kita biru ditambah kuning hasilnya apa? Hasilnya hijau ya. Nah, kemudian kalau kuning kita campurkan dengan biru juga hijau. Nah, ini ya bisa membedakan ya antara permutasi dan kombinasi. Contoh, saya mencoba memperlihatkan. Nah, ini contoh. Dari 5 orang, 2 orang sebagai ketua dan wakil ketua. Tentukan susunannya. Nah, 5 orang ditunjuk, 2 orang sebagai wakil ketua. Nah, sekarang kita coba susun. Misalnya 5 orang itu adalah A, B, C, D, E. Nah, di dalam kepengurusan, misalnya gini ya. Misalnya ini ketuanya, ini adalah wakil. Maka misal saja si A ketua, B wakil, si A ketua, si C wakil, si A ketua, si D wakil, si A ketua, si E wakil. B ketua, si A wakil. Coba lihat, perhatikan. A ketua, B wakil kan berbeda. Kalau B yang ketua, A wakil ya beda ya. B ketua, C wakil, B ketua, D wakil, B ketua, E wakil. Nah, sini ketuanya, ini wakilnya. Saya taruh di sini ya. Nah, sekarang kalau si C yang ketua, C ketua, A wakil, C ketua, B wakil, C ketua, D wakil, C ketua, siapa? E wakil. Nah, D ketua, berarti A wakil, D ketua, B wakil, D ketua, C wakil, D ketua, E wakil. Nah, sekarang ini ya. Ketua wakil ya. Nah, selanjutnya misalnya ketua, di sini wakil. Siapa lagi yang belum? Si E ya. E ketua, A yang wakil. E ketua, B yang wakil. E ketua, C yang wakil. E ketua, D yang wakil. Oke ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata ada 20 susunan yang mungkin ya. Karena V 5, 2 itu artinya apa? 5 faktorial. 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Kita coret ya. Ketemunya adalah 20. Pas ya. Misalkan jika 5 orang siswa diminta 2 orang mewakili mengikuti upacara di kecamatan ya. Tentukan berapa cara yang dilakukan untuk memilih 5 orang siswa tersebut. 2 orang siswa tersebut ya, siswa tersebut. Nah, 5 orang itu siapa? Si A, B, C, D, E. Ini 5 orang ya. Kita sebut 5 orangnya namanya si A, si B, si C. Bisa jadi si A dengan si B yang berangkat. Bisa jadi si A dengan si C berangkat.
kemudian A dengan si D, A dengan si E. Oke ya? Nah, kemudian berikutnya siapa? B dengan si C. Kalau B dengan A ya sama, A dengan B kan berangkat ya, dengan B dengan A itu sama ya. Jadi kita lanjut B dengan C yang berbeda ya. Kemudian B dengan D, B dengan E. Sekarang si C. Si C pasti dengan si D. Si C dengan si E. Siapa lagi terakhir? Si D dengan si E. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara. Contoh berikutnya yang ada kaitannya dengan kombinasi, misalnya dari 6 butir soal, siswa diwajibkan mengerjakan 3 butir soal ya. Soal. Tentukan banyaknya cara yang dapat dilakukan. Oleh siswa tersebut. Nah, sekarang kita misalkan ya, soal itu kita kasih nomor, soalnya adalah apa? Soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita jawab ya di sini. Nah, soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau kita ambil, bisa jadi kita mengambil apa? 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 3. Itu bisa, kalau kita ngambil 1, 2, 3, itu sama saja dengan 1, 3, 2, 3, 1, 2. Sama ya? 1, 3, 4 ya. 1, 3, 5. 1, 3, 6. Oke ya. Udah. Kemudian kalau 1 dengan 1, 4, 5. 1, 4, 6. Habis ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 4, 5, 1, 4, 6. Sekarang 1 dengan 5 dan 6. Habis ya, 1, 5. Satunya. Kalau depannya 2, berarti 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6. Oke, sudah habis ya. Sekarang kalau 2 dengan 4, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Oke. Kemudian 2, 4 sudah, 2, 5. Berarti 2, 5, 6. 2, 5, 6. Habis. Sekarang yang 3. 3, 4, 5. Kemudian 3, 4, 6. Udah habis ya. Sekarang 3 dengan 5. 3, 5, 6. Udah. 3, 5, 6. Tadi 3, 4, 6 sudah. Berarti 3, 5, 6. Nggak ada kombinasi yang lain. Kemudian yang terakhir 4, 5, 6. Kalau kita hitung ini 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 20 cara ya. Bisa saja anak itu mengambil soal 3, 4, 5. Bisa saja cuma mengambil 1, 5, 6. Saat kita mengambil N-nya adalah 3, kita mengambil R-nya 2, hasilnya berapa? Hasilnya untuk kombinasi adalah ini yang kombinasi ya. Berapa nilai yang kita peroleh tadi? 3 ya. 3 cara. 3 huruf diambil 2 huruf. Berarti 3 cara. Kemudian saat kita mengambil apa? 5. 5 tadi soal tentang jika seorang siswa untuk mewakili, mengikuti tadi, kita ketemu 10 cara ya. 10 cara. Berarti R-nya adalah 2, maka kita ketemu 10 cara. Nah, yang soal kita terakhir, kita mengambil N-nya adalah 6, R-nya adalah 3, maka kita ketemu 20 cara. Nah, sekarang bandingkan dengan permutasi.
Kita N-nya adalah berapa? 3, R-nya itu adalah 2, maka Pi 32 hasilnya berapa? 6 ya. Ini N-nya sama dengan 3, 5 ya. R-nya sama dengan 2, maka 5V2 itu kita ketemu 10. Kemudian N sama dengan 6, R sama dengan 3, 6Pi 3 itu kita temukan adalah, kita hitung 120 ya. Saya keliru tadi, ini 20 ya, 20 susunan ya. Ini 6 susunan, 20 susunan, 120 susunan. Susunan ya. Susunan dan susunan, saya singkat ya. Nah, permutasi itu NR itu sama saja dengan apa? N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, kalau kombinasi dilambangkan dengan C N R atau sering disebut dengan C di depannya N, di belakangnya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini permutasi juga. Cuman bedanya apa? Ada pembagian lagi. Dengan apa? 6 jadi 3 itu dibagi 2. 20 menjadi 10 itu dibagi 2. 120 menjadi 20 adalah dibagi 6. Dibagi 6 ya. Nah, berarti bukan dibagi 2 atau dibagi 2, dibagi 3, tapi dibagi 2 faktorial. Karena 2 faktorial adalah 2, 3 faktorial adalah 6. Berarti R faktorial. Jadi ini rumusnya ya. Nah, untuk menentukan kombinasi. Kita mencoba menentukan hasil kombinasi dari contoh soal berikut. Misalnya nomor 16 ya. Nomor 16 jawabannya. Suatu panitia terdiri dari 4 orang, dipilih dari 6 siswa putra dan 8 siswa putri. Berapa banyak susunan panitia yang berbeda yang dibentuk jika tiap panitia terdiri dari siswa putra dan 2 siswa putri. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini kita ingat putranya ada berapa? Ada 6. Kemudian putrinya ada 8 dan 8 ya, 6 dan 8. Nah, kalau kita mengambil, ingat tadi kita mengambil, berarti yang A, jawaban yang A itu C berapa? C 6 diambil 2, maka hasilnya adalah 6 faktorial per 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial. Berarti di sini 6 faktorial, 2 faktorial dikali 4 faktorial. 6 faktorial itu sebenarnya adalah 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 ya. Cuman ini kita coret sudah 4-nya, berarti sisanya 2 kali 1. 6 kali 5, 30 bagi 2 adalah 15 cara. Ini untuk pengambilan yang putra. Sekarang pengambilan putri. C 8 diambil 2 ya. 2 yang putri, berarti 8 faktorial. 2 faktorial, 8 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, 2 faktorial, 6 faktorial. 8 dibagi 6 faktorial, 8 faktorial dibagi 6 faktorial, sisanya adalah 8 kali 7. Dibagi lagi dengan 2 kali 1. Berarti 28 cara. Nah, ada 15 cara untuk mengambil perempuan, putra, ada 28 cara untuk mengambil putri. Nah, jadi kalau diambil 2 siswa putra dan 2 siswa putri, artinya apa? Kita kalikan, berarti C 62 dikali C 82 sama dengan 15 dikali 28. Hasilnya 420 cara. Oke, ketemu ya. Nah, sekarang ini yang bagian A. Pertanyaan yang bagian A. Tiap susunan panitia tidak boleh, 4 orang itu dinyatakan tidak boleh
siswa putra semua saja atau siswa putri saja. Nah, kalau kita sebutkan seperti itu, maka kita coba mengambil nomor 16B ini. Jumlah putra tadi berapa? Putra itu adalah 6, putri itu adalah 8. Kalau kita jumlahkan berarti ini 14 siswa ya. 14 siswa putra dan putri digabung ya. Jadi kita ambil apa? Sebenarnya kita mengkombinasikan 14 diambil 4. Ini 4 orang ya dipilih. Nah, 4 orang ini kita hitung berarti itu sama saja nilainya berapa? 14 faktorial dibagi 4 faktorial, 14 dikurang 4 faktorial. Ini 14 faktorial per 4 faktorial dibagi dengan 10 faktorial. Nah, perhatikan kan, 14 faktorial dibagi 10 faktorial itu sama saja dengan sisa 14 kali berapa? Kali 13 kali 12 kali 11, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nilainya itu adalah 1001 cara. 1001 cara ini adalah bentuk pengambilan 14 orang siswa tanpa dibedakan putra-putri, diambil 4 orang. Jadi dari 1001 cara ini pasti ada kombinasi di mana terdapat semua siswa putra ya, keempat-empatnya putra atau keempat-empatnya putri. Putri. Yang disyaratkan untuk soal nomor 16B ini katanya tidak boleh siswa putra saja atau siswa putri saja. Maksudnya minimal ya, misalnya putra ada putrinya 1, atau misalnya putri ada putranya 1. Jadi kombinasi yang tidak diperlukan adalah 2 kombinasi ini. Jadi kalau demikian hasilnya adalah 1001 dikurang dengan 2 kombinasi yang tidak diperbolehkan ini. Jadi hasilnya adalah 999 cara. Itu ya soal nomor 16B. Nah, 17, seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Yang pertama, berarti soalnya ada N-nya ada 10. Berarti diambil R-nya wajibnya adalah 8. Maka yang A, ini yang A ya, maaf ya A, itu adalah C 10,8. Artinya apa? 10 faktorial dibagi 8 faktorial, 10 dikurang 8 faktorial. Kalau kita hitung ini 10 faktorial 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. Karena 10 kurang 8 adalah 2. 10 faktorial dibagi 8 faktorial masih tersisa 10 kali 9 ya. Kemudian 2 faktorial adalah 2 kali 1 adalah 2. 10 kali 9, 90 bagi 2 adalah 45 cara. Yang bagian A. Nah, yang bagian B. Bagian B, jika 3 soal pertama harus dijawab, tentukan banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut. Soalnya itu adalah 1 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini soalnya ya. Kalau 1, 2, 3 wajib dijawab, berarti karena diminta 8, wajib mengerjakan 8, sisanya berapa? 5 soal yang diperlukan lagi ya. Berarti 5 soal. 5 soal yang diambil dari berapa sisanya? 7. Jadi N-nya berubah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R-nya pasti diambil 5. Oke ya, jadi kalau kita tulis C 7, 5 itu sama saja 7 faktorial dibagi 5 faktorial, 7 dikurang 5 faktorial. Hasilnya 7 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial sisa 7 kali 6. 2 faktorial adalah 2. Jadi hasilnya adalah 21 cara. Bang ya.
Kemudian yang C. Yang C. Apabila dia harus menjawab paling sedikit 4 dari 5 soal pertama, tentukan banyak cara yang dipilih untuk menjawab soal tersebut. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini ada wajibnya diambil 4. Ini ada 5 ya. Berarti N-nya adalah 5, R-nya diambil 4. Kemudian di sini karena soal yang diwajibkan adalah 8, berarti sisa berapa soal yang diwajib dipilih lagi? Ada N5 juga ya, karena 5 sudah diambil 4, maka jelas ini R-nya juga 4. Berarti C 5,4 dikali C 5,4. Kalau kita cari di sini C 5,4 berapa? 5 faktorial dibagi 4 faktorial, 5 dikurang 4 faktorial. Ini juga sama ya, 5 faktorial, 4 faktorial, 5 dikurang 4 faktorial. 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial kali 5 faktorial dibagi 4 faktorial 1 faktorial. 5 faktorial dibagi 4 faktorial berarti sisa 5. 5 faktorial dibagi 4 5 berarti totalnya adalah 25 cara. Jadi itu ya jawaban nomor 17. Soal yang berikutnya ini saya ambil dari C, D, dan E-nya saja. Kemudian kita coba menjawab ya. Tunjukkan bahwa C, N, R dan tambah C, N, R kurang 1 itu sama dengan C, N plus 1, R. Nah sekarang kalau C, katanya di sini N, R ditambah dengan C, N, R kurang 1 itu nilainya adalah C N plus 1, R. Nah kita akan buktikan ya. Kalau C N, R itu sama saja apa? N faktorial R faktorial kali N kurang R faktorial ditambah N faktorial R kurang 1 faktorial. Di sini N dikurang R kurang 1 faktorial ya. Nah, ini nilainya. Nah, sekarang N faktorial dibagi ini ya, lihat perhatikan ya. Ternyata kalau kita perhatikan kalau ini R kurang 1 faktorial, ini R, berarti sama saja ini kekurangan R ya. Kalau kita tulis di sini berarti plus N kali R per R kali R kurang 1 N kurang R kurang 1 faktorial ya. Udah sama ini. Ini kalau kita kalikan depannya R, di bawahnya R. Nah, yang di bawah lagi. Coba perhatikan. Ini N kurang R, sedangkan ini N kurang R kurang 1. Berarti besar yang ini ya. Besar yang ini, besarnya adalah ada 1 ya, tambahan ya. Adalah N kurang R kurang 1 faktorial. Berarti di sini R faktorial N kurang R kurang 1 bukan faktorial, maaf ya, kali N kurang R faktorial ya. Sama ya. Ini kalau kita coret kembali ke asal, ini kelebihannya ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini penyebutnya jadi apa? N faktorial ini N kurang R tambah 1, bisa ditulis seperti itu, ditambah NR. Jadi penyebutnya menjadi apa? R faktorial. Ini sudah sama. Ini kalau kita singkat langsung ini ya. N kurang R min 1 faktorial. Ini sudah saya samakan, berarti ini kita keluarkan N faktorial. Maaf ya, ini N faktorial ya. Nah, kalau kita keluarkan ini berarti N kurang R tambah 1 tambah R. Bawahnya ini R faktorial 1 kurang R. Sama.
Saya pindahkan min jadi min plus ya. Oke ya. Ini kalau yang atas jadi apa? N faktorial kali N min plus 1 ya. Nah, bawahnya R faktorial N plus 1 kurang R faktorial. Nah, perhatikan N plus 1 dikali N faktorial itu sama saja dengan apa? N plus 1 faktorial. Bawahnya R faktorial, ini N plus 1 dikurang R faktorial. Nah, coba perhatikan. Ini sebenarnya kombinasi siapa? Kombinasi si N plus 1, R. Ya, jadi terbukti ya. Kombinasi C N plus 1, R. Oke. Nah, yang bagian B. Ini yang bagian C ya, maaf ya. Bagian C. Kemudian bagian D, mudah-mudahan cukup. Tunjukkan katanya hitunglah R jika diketahui V permutasi N, R adalah 3024, sedangkan kombinasinya adalah 126. Nah, permutasi itu sama dengan apa? N faktorial per N kurang R faktorial. Sedangkan kombinasi adalah N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Nah, coba perhatikan, ini sama ya. Sama saja P itu sama saja R dikali C. Ya, sama ya. Berarti ini tadi berapa nilainya? 3024. Ini kalau R faktorial, maaf ya, ini R faktorial. Kalau kita kalikan R faktorial, ini kan dicoret sisa N faktorial dibagi N kurang R ya. Ini dikalikan R faktorial sama dengan 126. Artinya apa? 126R faktorial itu adalah 3024. R faktorialnya itu adalah 3024 dibagi 126. R faktorialnya adalah 24. Siapa R faktorial? R-nya berapa? 4 ya, karena 4 faktorial itu adalah 24. Oke. Nah, yang E lagi ya. Yang E. Gampang aja ini. C 6,3 ditambah C 6,2 itu sama saja dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 6 kurang 3 faktorial. Ditambah 6 faktorial per 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial. Kalau kita kerjakan 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial ditambah 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial itu sama saja dengan 20. 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi lagi dengan 4 faktorial sama saja dengan 15. Jadi jumlahnya adalah 35. Oke. Nah, demikian contoh soal yang berhubungan dengan kombinasi.